Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 755. Kenshin yang menarik tangannya Rena membuat para cleaning service di base camp itu semakin membuat curiga. Kalau si Rena Larazati ini adalah calon istrinya juga. Patmo pun terheran jadinya. Dirinya saja baru batal menikah, tapi Himura ini akan tambah satu lagi. Kemudian, setelah mengutarakan maksudnya, Kenshin, Kaori dan Rena kembali menuju ke tempat semula. Singkat cerita, dokter telah mengizinkan Rena untuk pulang. Papa dan mamanya Rena pun dipanggil staf kantor rumah sakitnya. Karena ada keperluan, om dan tantenya Rena pun ikut pula. Dan di saat melewati jalan tengah, Kaori bilang pada Kenshin, aku tak beli coklat ya di kantin itu sebentar. Kamu tunggu dulu di sini." Kenshin pun mengiyakan, dan bersama Rena menunggu Kaori. Lalu tak disangka Kenshin tiba-tiba bilang pada si Rena Larazati. Kenshin berkata, "Oh ya Rena, aku mau bicara denganmu masalah hal yang penting. Apa kamu mau mendengarku Rena?" Si Rena pun menjawabnya, "Iya silahkan, aku akan mendengarkan." Kenshin pun tanpa banyak kata langsung mengungkapkan, "Oh ya Rena, apa kamu mau jadi adiknya Kaori?" Si Rena bingung jadinya. Kenshin bicara begini, "Maksudnya apa ya, kok kamu bilang begitu? Aku nggak mengerti nih." Kenshin pun membalasnya, "Ya kamu jadi adiknya Kaori. Maksudnya itu, kalau kamu bersedia aku lamar Rena, apa kamu mau jadi istriku?" Si Rena kaget jadinya, jantungnya berdebar-debar, keringat deras langsung keluar. Karena Rena begitu kagetnya, Kenshin tiba-tiba bilang begini, berkata akan melamarnya, menjadikan istrinya. Si Rena pun lalu bilang, Tapi Kenshin, kamu kan sudah punya istri Mbak Kaori itu. Nanti kamu dimarahi oleh istrimu." Kenshin pun tersenyum. Langsung saja bicara, "Oh itu Rena, justru Kaori mengizinkan aku untuk menikah denganmu. Makanya aku tanya kamu, maukah kamu menjadi adiknya Kaori? Maukah kamu menjadi istriku juga? Kalau kamu bersedia aku akan melamarmu. Nggak perlu kita pacaran dulu. Nanti kalau sudah menikah saja pacarannya." Kenshin tersenyum. Si Rena semakin dak-dikduk hatinya. Senang-senang bingung-bingung dirinya. Berbunga-bunga hatinya. Berdebar-debar jantungnya. Dikata Kenshin akan dilamarnya. Dikata Kenshin akan dijadikan istrinya. Si Rena tersenyum lalu menjawabnya. Tapi tiba-tiba ia terbangun dari tidurnya. Duar-duar rupanya Rena sedang bermimpi. Bermimpi akan dilamar dan dinikahi Kenshin. Langsung kaget dirinya. Karena tak terpikir sebelumnya seperti itu. Lalu salah satu pegawainya memanggilnya. Mbak Rena, ada yang mencari di luar. Ada tamu yang sedang menunggu." Si Rena pun mengiyakan, dan teringat lagi dirinya baru saja bermimpi. Bermimpi dilamar Kenshin teman sekolahnya. Rupanya, yang bermimpi ini adalah si Rena Larazati yang punya restoran roti. Mantan teman sekolahnya Kenshin. Sangat-sangat kebetulan sekali. Dengan keadaan yang sekarang ini, Kenshin yang bersama Rena Larazati yang lain. Rena yang punya Lamborghini, berada di rumah sakit, tapi Kenshin tak bicara apa-apa dengan Rena. Hanya diam sambil menunggu Kaori. Si Rena pun terdiam pula. Sesekali melihat Kenshin, makanya kok ada yang aneh sekali. Kenshin memanggil Rena tanpa sebutan Mbak Rena. Begitu pula Rena yang memanggil Kenshin saja tanpa sebutan Mas Kenshin. Ternyata itu Rena pemilik restoran roti. Rena teman SMP-nya Kenshin, yang sedang didatangi orang. Ada tamu di restorannya. Si Rena pun menemuinya, dan orang itu lalu bertanya, "Oh ya maaf permisi, kita di sini mungkin mengganggu waktunya. Apa saya ini bicara dengan Nona Rena Larazati?" Si Rena pun menjawabnya, "Iya benar, ini saya Rena sendiri. Memangnya ada apa ya? Apa Bapak mau memesan roti di sini?" Orang yang berpenampilan kerja kantoran itu menjawabnya, "Oh ini saya tidak sedang memesan roti. Tapi ada keperluan yang lainnya."
Apa kita boleh masuk sebentar ke dalam restoran? Si Rena pun menjawabnya. Iya Pak, silahkan masuk. Bersama pegawai rotinya. Rena pun mempersilahkan. Dan orang itu memperkenalkan dirinya. Nama saya Pak Joko. Saya kesini mau minta tanda tangannya Nona Rena. Serta konfirmasi atas mobil pesanannya. Dan juga sekalian mengundang Nona Rena pula. Untuk datang ke tempat kita besoknya. Melihat kedatangan mobilnya. Sebelum dikirim ke alamat rumahnya. Dan ini apa benar nama Larazati ada di samping mobilnya? Coba Nona Rena lihat ini. Pak Joko bicara tanpa jeda langsung mengungkapkan maksudnya. Hingga Rena pun menjawabnya, tapi saya tak membeli mobil baru Pak. Apa salah alamat atau salah orang ya? Pak Joko pun membalasnya. Oh ya, saya tahu Nona Rena tak memesannya. Tapi Mas Himu yang membelikannya. Rena pun menyahutnya. Himura maksudnya. Apa itu Kenshin Himura? Waduh, Rena yang ini langsung bisa menebak nama Kenshin. Sebab di samping baru bermimpi dilamar Kenshin. Kenshin adalah teman sekolahnya. Dan Rena tahu betul nama lengkapnya. Pak Joko pun menjawabnya. Iya benar Nona Rena, Mas Kenshin Himura maksudnya, yang memesankan mobil untuk Nona Rena ini. Si Rena kaget jadinya, lalu bertanya dirinya, mobil apa Pak memangnya? Pak Joko pun menunjukkan di laptopnya. Kemudian Pak Joko bilang, ini Nona Rena, Lamborghini Limited Edition dari Italia. Yang khusus didatangkan ke negara ini. Jumlahnya hanya ada 2. Yang satu ini miliknya Nona Rena ini. Dan Mas Himu itu yang meminta sendiri. Agar ditulis nama berhuruf R. Larazati di sini. Apa Nona Rena setuju? Apa Nona Rena berkenan? Kalau tidak suka, silahkan Nona Rena request sesuka hatinya. Mau ditulis di mana namanya? Rupanya Kenshin yang meminta sendiri. Agar limited edition Lamborghini ini diukir nama Larazati dengan huruf R di depannya. Si Rena pun menjawabnya. Oh itu Pak, seperti itu saja. Saya sangat suka. Dan Rena pun tak menyangka. Di balik mimpinya yang dilamar Kenshin baru saja. Ternyata ada hubungannya dengan kedatangan tamu di restorannya. Yang mengabarkan tentang mobil Lamborghini pembelian Kenshin untuknya. Usut punya usut, seperti yang dibilang Pak Tanaka sebelumnya. Bos dealer mobil mewah pada Rena yang satunya. Kalau tuan muda Kenshin memesan Lamborghini 2. Ternyata yang satu ini, diperuntukkan untuk si Rena Larazati yang ini. Rena pemilik HP jadulnya Kenshin. Rena pertama yang dikenalnya dulu. Dan Rena pun terharu jadinya. Menangis sekali dibuatnya. Kebaikan Kenshin padanya tak ada habis-habisnya. Teringat langsung dirinya. Sewaktu bertemu Kenshin pertama kalinya. Lalu Kenshin yang menunggu Kaori. Bersama Rena yang baru sembuh dalam sakitnya. Dilihat para dokter yang lewat di depannya. Salah satu dokter itu pun bicara. Loh, rupanya ini Mbak Rena yang sakit kemarin. Kok berdiri nggak pakai kursi roda sih? Mbak Rena kan baru baikan. Harusnya tak boleh keluar. Dan kalau jalan mestinya pakai kursi roda. Oh ini ya Mas Kenshin calon suaminya itu. Yang disebut-sebut Mbak Rena kemarin. Ayo Mas carikan Mbak Rena ini kursi roda. Kasian entar jadi capek dan sakit lagi. Dokter yang bicara ini tadi tak masuk kamarnya Rena. Dan belum tahu tentang Kenshin dan Kaori. Hingga langsung bicara begitu. Menyebut Kenshin calon suaminya Rena. Rena pun tersipu malu mendengarnya. Langsung mengklarifikasi dirinya. Rena bicara, oh ini Bu Dokter. Mas Kenshin ini bukan calon suami saya. Kita cuman teman saja. Rena tersenyum. Kemudian Kenshin pun bilang, Mbak Rena saya carikan kursi roda ya. Biar Mbak Rena nggak kecapean entar. Rena menjawabnya. Nggak usah Mas Kenshin. Aku jalan aja, kan dari tadi nggak mengapa-ngapa. Dokter pun terheran melihatnya. Teman apa teman maksudnya? Apa teman dekat atau gimana? Dokter pun tak bertanya lebih jelasnya. Dan berjalan berpamitan pada Rena. Kemudian Kaori datang. Membawa coklat di tangannya. Kenshin pun bilang, Kaori kamu kayak anak kecil saja. Masih makan coklat begituan. Kaori membalasnya, ah kamu kan juga sama begitu. Ini coba pasti kamu suka. Kaori menyuapkan coklat itu ke Kenshin. Kenshin pun memakannya. Kemudian Kaori bilang ke Rena,
Mbak Rena mau ya, ini coklat untuk Mbak Rena. Si Rena pun menerimanya. Dan mereka jalan bersama lagi. Lalu di dalam rumah sakit ini, seseorang baru saja tiba. Terkaget sekali orang itu, melihat Kenshin dan Rena jalan bersama. Seperti pernah dilihatnya, seperti mengulang kejadian yang lalu. Rupanya yang datang ini, adalah kepala rumah sakit Mitra Mandiri, yang dulu pernah merawat Rena di waktu musibah kebakaran perusahaannya. Beliau bernama Ibu Sulastri, nama yang sama dengan gurunya Rena. Langsung saja Rena dipanggilnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya guys.